beredar di pasaran berasal dari Kabupaten Sumedang. Nah ini hasil panen mangga gedong itu yang berada di pasaran berasal dari Kecamatan Jati Gede, Ujung Jaya, dan Tomo. Dulu itu mangga gedong itu dipanen mentah gitu. Kalau dipanen mentah kan kadang-kadang ada yang matang, Ya, ada yang matang. Kalau udah di penjualan gitu, yang matangnya itu dipisah gitu sejarahnya itu. Dipisah dengan pemberian harga yang nggak sama gitu. Misalkan dari yang mentah 10.000, yang matangnya yang gincunya itu 20.000 gitu. Ya terus kesininya ya diterus panen itu matang di pohon aja yang namanya gedong gincu gitu. gincu itu apa? Gincu itu ciri-cirinya itu kalau di pohon itu ya kulitnya Merah, kuning gitu ada. kuning gitu. Terus itu tanda-tandanya yang matang gitu. Muncullah istilah gedong gincu. Munculnya gedong gincu gitu, seperti gincu lah merah gitu. Kita memilih yang matang, Udah kuning, merah gitu. kelihatannya itu udah kuning, Udah kuning. kulitnya udah kuning, terus itu depannya itu udah merah atas gitu. Ya kulitnya tipis gitu, itu matang gitu, 80%. Ya karena kalau misalkan kurang dari 80%, misalnya kita panen 25 apa 50% itu masuknya semi. Semi itu kalau kita jual itu semi. Rasanya itu kalau kita udah matang ketik di pohon itu mengkel aja, itu mengkel. Itu kalau di Sumedang itu tergantung tanah. Kalau di Sumedang juga nggak sama itu. Ada yang tanahnya misalkan yang merah, yang ada yang batu-batuan, yang cadas itu nggak sama itu mangga. Yang bagus itu apa? Tanah Yang ada batu-batuan apa yang cadas itu. Ya pemeliharaan rutin seperti penyiangan, pemupukan, bukan. terus pengendalian hama. Tergantung hama nu aya di tanaman, lalat daun, terus wereng. Itu ada di tanaman. Kalau misalkan hama lalat disemprot sama insektisida wereng kan nggak cocok gitu. Kalau pemangkasan ranting mangga gedong gincu, kalau yang udah tumbuh banyak di pohon banyak dahan gitu. Kalau ranting yang di dalam dibuang, apalagi yang ke bawah gitu, supaya tanaman sehat. Jadi sinar masuk gitu. Ya kalau misalkan menjelang berbunga itu bagus. Satu dahan 3927 itu sampai lebih atas lebih ini gitu. Lebih dikit gitu. Ya 3 ya, maksud yang 3 itu kalau misalkan satu dahan 3 ada 10 ranting itu jadi pangkas dibuang, gitu, dibuang sisa 3 gitu. Potensi tanam mangga gedong gincu kawasan Sumedang itu terdiri dari 5.000 hektar. Di antaranya di Jati Gede ada 2.530 hektar. Itu potensi. Realisasi tanam 1.530 hektar. Mata pencaharian utama 75% ke bidang horti, yaitu mangga gedong gincu. Sebagian 25% untuk padi dan palawija lainnya. Sistem pemasaran mangga gedong gincu dari Sumedang, dari Jati Gede, dari Ujung Jaya, dari Tomo, itu sasaran pasarnya Jabodetabek, ditambah Sukabumi, Garut, Cianjur, Tasik, juga
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dan sebagian ada ekspor. Dengan adanya program off-season itu tidak mengenal musim dikarenakan aplikasi teknologi dan sampai keluar bunga itu tidak serempak, sehingga dampaknya panen selalu ada gitu. Jadi tidak serempak panen, tidak serempak berbunga gitu, sehingga setiap musim selalu ada produk. Kalau panen raya untuk mangga gedong gincu yang sudah dialami oleh petani di Sumedang ini, yaitu mulai dari bulan Mei dan bulan November. Jadi itu yang produksinya yang paling besar gitu. Untuk cita rasa gedong gincu jati dari kita dari Sumedang ini, mungkin pertama memang kalau merahnya hampir sama, tapi dalam rasa itu agak nyereng ya, manis asam gitu ya, seger gitu. Dulu tahun-tahun ke belakang bahwa dari Sumedang ikut lomba nasional gelar produk. Alhamdulillah dari kita dari Jati Gede, salah satu kelompok dari Desa Cinjajaya, kelompok tani Cigintung itu juara nasional lomba gelar produk gedong gincu tingkat nasional di NTB. Baik, yang pertama kita harus bersyukur menjadi bagian dari masyarakat Sumedang, karena Sumedang kita tahu dianugerahi tanah yang subur, kemudian juga produk pertanian yang cukup baik ya, dengan sumber daya pendukung juga yang relatif bagus. Kemudian juga tadi terkait dengan mangga, khususnya gedong gincu. Kalau aneka mangga banyak, tetapi khusus gedong gincu populasi ya. Kenapa kita pendekatannya lebih ke populasi? Karena tadi jarak tanam tidak semuanya beraturan. Ada lahan masyarakat atau tanaman mangga ini jarak tanamnya tidak seragam, sehingga pendekatannya kita ke populasi. Nah, sentra mangga gincu ada di 3 kecamatan, Jati Gede, Tomo, dan Ujung Jaya. Secara keseluruhan populasinya itu ada 146.517 pohon. Itu populasi mangga gincu. Ini kalau kita konversi ke luas, idealnya kan mangga itu jarak tanam 10-10. Sehingga kalau kita konversi ke luas, populasi ini kurang lebih di 1.500 hektar lebih ya, kalau dikonversi ke luas. Itulah gambaran gedong gincu, luasan gedong gincu yang ada di Kabupaten Sumedang. Orientasi ke depan agar petani ini menjadi kuat gitu ya, maka ini harus kelembagaannya juga dipersiapkan. Dan sekarang alhamdulillah Kementerian Pertanian juga sudah membuat satu regulasi untuk membentuk kawasan pertanian berbasis korporasi. Nah, agar tadi posisi tawar petani menjadi kuat. Ini salah satu ikhtiarnya agar petani menjadi kuat. Nah, potensi yang ada hari ini sebetulnya sudah cukup untuk membangun kawasan korporasi. Tetapi juga ada potensi yang sekarang belum produktif dan itu secara teknis bisa dikembangkan untuk perluasan tanaman mangga gincu ya. Lebih dari 1.000 hektar yang kita rencana proyeksikan untuk pengembangan kawasan gedong gincu yang tersebar di 3 kecamatan. Ini juga di satu sisi kita juga ingin memastikan kalaupun itu teknologi dibutuhkan itu harus yang ramah lingkungan.
ramah lingkungan dalam arti tidak menyakiti si mangganya, pohon mangganya itu sendiri juga, tetapi juga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, off-season ini juga tentu dimaksudkan niatnya baik agar produksi mangga ini kontinuitasnya itu bisa terjamin. Itu tidak hanya satu musim, tetapi ini bisa panen secara kontinu. Tapi tentu ini juga tidak 100% bisa ditreatment dengan laku. Ini hanya untuk pohon-pohon yang sudah berumur cukup. Kalau pohon muda ini juga belum waktunya, ada ininya. Ada standar minimal teknis yang bisa diperlakukan seperti itu. Ini mendampingi ya, penyuluh itu mendampingi ya baik dari sisi teknis juga maupun juga dari opsi inovasi yang ramah lingkungan tadi. Nah, ini juga alhamdulillah ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah, ya, Pak Bupati, Pak Wakil, dan tahun ini sudah dimulai, walaupun ini belum tuntas. Nah, insya Allah nanti tahun 2021, tahun depan ini akan dituntaskan dari mulai Kadu, Lebak Siuk, Cinta Jaya, dan Cipicung. Insya Allah ini tahun depan ini bisa tuntas sehingga tadi aksesibilitas menjadi bagus. Nah, kalau aksesibilitas bagus, tentu kos produksinya biasanya bisa ditekan seminimal mungkin dan pasar menjadi lebih terbuka. Ini juga sedang kita persiapkan, insya Allah kita 2021 akan menyusun rencana induk pengembangan kawasan agrowisata ini. Nah, mudah-mudahan tadi dengan terbentuknya ini kawasan khususnya ya di Kaleci ya, di Jati Gede ini menjadi daya tarik tersendiri ya, bagi wisatawan, karena wisatawan akan menikmati melihat gitu, dan memilih serta memetik sendiri gitu sebagian dari teknik pemasaran tadi. Jadi lengkap, ada paket wisatanya, kemudian juga ada dia bisa ada kepuasan tersendiri ya dengan memetik. Nah, diuntungkan pula itu bahwa kawasan Manggar itu ini adalah berdampingan dengan Bendungan Jati Gede. Jadi ini paket wisata lengkap sebetulnya ke depan. Nah, tadi sisi kelembagaan kan kita ke korporasi ini lembaganya yang sedang kita persiapkan dalam bentuk koperasi. Nah, kenapa koperasi? Karena koperasi ini dianggap relevan karena tadi beda dengan PT. Kalau koperasi kan pemilik saham semua anggota, ya. Sehingga relevan, rasa memilikinya lebih tinggi dan juga relevan dengan kultur di wilayah anggota. Nah, upaya tentu banyak. Kita tahu lah bahwa di lapangan ada sebagian kecil ya, petani yang mungkin karena tuntutan kebutuhan, sehingga ada pola penjualannya itu didahulukan ini juga. Nah, dengan lembaga korporasi lembaga korporasi ini menjadi solusi di atas kesulitan tadi.